Sebelum percaya Tuhan, kupikir lindungi pertemananmu dengan mengabaikan kesalahan. Jangan pernah mengucapkan hal yang terlalu pribadi. Dan perkataan kasar mendinginkan musim panas yang terpanas adalah semua perkataan untuk dihidupi. Aku tidak pernah menunjukkan kekurangan orang. Serta melalui ucapan dan tindakan, aku selalu mempertimbangkan perasaan orang lain. Sahabat dan teman sekelas semuanya menyukaiku. Aku sangat puas dengan diriku karena hidup rukun dengan semua orang. Aku mempertahankan pendekatan ini bahkan setelah percaya kepada Tuhan. Dan tidak pernah menunjukkan masalah yang kulihat pada saudara-saudari. Meskipun melihat seseorang telah merugikan gereja karena hidup dalam kerusakan mereka, aku tetap diam saja. Aku merasa dengan bersikap toleran, pemaaf, dan mengasihi orang lain, aku sedang menjadi orang baik. Hingga saat dihakimi dan dihajar oleh Tuhan, barulah aku menyadari bahwa di balik kasihku ada niat jahat yang tersembunyi. Aku menyadari bahwa aku sama sekali bukan orang baik, tetapi egois, hina, dan licik yang menyamar sebagai orang baik. Berkat penghakiman dan hajaran Tuhan, serta bimbingan firman-Nya, aku paham prinsip menjadi orang baik. Syukur kepada Tuhan. Syukur kepada Tuhan. Jadi apa yang terjadi? Ceritakan pengalamanmu. Baik. Itu dimulai pada Juli 2018 saat aku melayani sebagai pemimpin gereja. Aku mendapati saudari Liu dari bagian produksi video selalu malas dalam tugasnya dan tidak merasa terbeban. Dalam pertemuan, aku menemukan firman Tuhan yang relevan dan menyampaikan persekutuan sederhana. Dan dia mengakui bahwa dia ceroboh dalam tugasnya dan mengatakan mau berubah. Setelah itu dia masih bersikap ceroboh seperti biasanya. Dia pasti tidak menyadari betapa seriusnya masalah itu. Kau benar. Saat itu kupikir jika dia tidak mengubah sikapnya terhadap tugasnya, itu pasti akan memengaruhi efektivitas pekerjaan dan juga tidak akan membantu jalan masuk kehidupannya. Aku merasa sepertinya aku harus menyingkapkan dan mempersekutukan dengan jelas keadaan dan perilakunya, serta akibat melakukan tugas seperti itu, agar dia bisa melihat keseriusan masalah ini dan berubah tepat waktu. Ya. Namun kemudian kupikir, jika aku menyingkapkan masalahnya, apakah dia bisa menerimanya? Akankah dia menganggapku tidak punya kasih dan justru mempersulitnya? Jika akhirnya dia membenci dan memusuhiku, akan sulit hidup rukun dengannya setelah itu. Lupakan saja, aku seharusnya tidak terus terang tentang itu. Aku hanya akan membahasnya sedikit, itu akan cukup menyadarkannya. Dengan begitu, itu tidak akan terlalu memalukan baginya, dan kami tidak akan menjadi terlalu canggung. Jadi aku hanya menutupi masalah itu dengan berkata, jika tidak mengatasi kecerobohan, mustahil kita dapat melakukan tugas dengan baik. Kesempatan melakukan tugas ini berharga, jadi kita harus menghargainya. Nasihat itu mudah diterima, tapi apakah dia mampu melihat masalah itu di dalam dirinya? Tidak. Dia terus melakukan tugasnya dengan ceroboh, di mana itu tidak hanya menunda produksi video kami, tapi juga berdampak negatif kepada saudara-saudari lain. Orang lain mulai mengerjakan tugas dengan lambat tanpa perasaan urgensi. Mereka tidak mau bekerja keras mengatasi kesulitan yang dihadapi. Dan saat seorang saudari memangkas dan menanganinya, dia tidak bertobat atau berubah. Ini membuatku gelisah. Dan kupikir, saudari Liu cenderung bersikap ceroboh dan dia tidak berubah. Dia tidak menyelesaikan apapun. Menurut prinsip, dia seharusnya diberhentikan. Tetapi, jika ku berhentikan dia begitu saja, dia mungkin menganggapku tidak punya kasih atau kesabaran, dan tidak berkemanusiaan. Setelah merenungkannya, aku memutuskan tidak memberhentikan saudari Liu, tetapi berusaha keras memindahkannya ke tugas lain. Dengan begitu, dia tidak akan berpikir negatif kepadaku dan tetap menganggapku penuh kasih. Jadi, dengan alasan bahwa memberhentikan saudari Liu akan membuatnya negatif dan sedih, aku menyuruhnya bekerja mengatur bahan produksi video. Namun, karena dia tidak memiliki pengenalan sejati tentang dirinya, dia menjadi makin tidak disiplin dan ceroboh. Dia bahkan mulai mengendur dalam perenungan dan doanya. Karena dia melakukan tugasnya tanpa terbeban, bahan video darinya berantakan dan harus dirapikan orang lain setelah dia menyiapkannya. Dia bahkan tidak sengaja menghapus bahan video penting. Itu akan menunda semuanya. Pasti. Saat pemimpinku mengetahuinya, dia menanganiku karena tidak melakukan tugasku atau menerapkan kebenaran, tetapi melindungi citra dan statusku sendiri. Akhirnya berdampak pada pekerjaan gereja. Aku malu mendengar hal itu, rasanya sangat menjengkelkan. Setelah itu, aku membaca satu bagian firman Tuhan yang membantuku memahami natur dari melakukan hal seperti itu. Biar ku bacakan. Baiklah.
Kebanyakan orang ingin mengejar dan menerapkan kebenaran. Tetapi seringkali mereka hanya memiliki tekad dan keinginan untuk melakukannya. Kebenaran belum menjadi hidup mereka. Akibatnya, saat mereka bertemu kekuatan jahat atau orang-orang jahat yang melakukan perbuatan jahat atau para pemimpin palsu dan antikristus yang melanggar prinsip sehingga merugikan pekerjaan rumah Tuhan dan membahayakan umat pilihan Tuhan, mereka kehilangan keberanian untuk berdiri dan bicara. Apa artinya saat engkau tidak punya keberanian? Apa engkau malu atau sukar berbicara? Atau engkau tidak memahaminya dan takut bicara? Bukan sama sekali. Ini berarti engkau sedang dikendalikan beberapa jenis watak yang rusak. Salah satu watak adalah kelicikan. Engkau memikirkan dirimu dahulu. Berpikir, jika aku bicara, akankah itu membantuku? Jika aku berbicara dan menyinggung seseorang, lalu bagaimana kami akan bisa rukun? Ini adalah mentalitas yang licik, bukan? Bukankah ini adalah hasil dari watak yang licik? Watak lainnya adalah egois dan jahat. Apa hubungan dirugikannya kepentingan rumah Tuhan dengan diriku? Mengapa aku harus peduli? Itu bukan urusanku. Walau aku melihat dan mendengar hal itu, aku tidak perlu berbuat apapun. Itu bukan tanggung jawabku, aku bukanlah pemimpin. Hal-hal semacam itu ada di dalam dirimu, seolah-olah hal itu telah muncul dari pikiran bawah sadarmu. Dan seolah-olah hal itu menempati posisi permanen di dalam hatimu. Semua itu adalah watak manusia yang rusak dan jahat. Watak yang rusak itu mengendalikan seluruh pikiranmu dan menguasai serta mengendalikan mulutmu. Saat engkau berusaha menuangkan pemikiranmu, engkau tidak mampu berbicara. Jika engkau bicara, engkau berputar-putar, memberi ruang untuk mengatur siasat. Engkau tidak bicara dengan jelas, dan pendengarmu tidak tergerak. Itu tidak dapat menyelesaikan apapun. Dalam hati engkau berpikir, yang penting aku sudah bicara, hati nuraniku tenang, aku telah memenuhi tanggung jawabku. Sebenarnya, di dalam hatimu engkau tahu bahwa engkau belum mengatakan yang seharusnya, apa yang kau katakan tidak berdampak, dan kerusakan pada pekerjaan rumah Tuhan tetap berlangsung. Engkau belum memenuhi tanggung jawabmu, tetapi engkau berkata terang-terangan telah memenuhi tanggung jawabmu. Atau yang sedang terjadi tidak jelas bagimu. Bukankah engkau sepenuhnya berada di bawah kendali watak rusakmu yang jahat? Amin. Amin. Aku malu melihat bagaimana firman Tuhan menyingkapkan watakku yang egois dan licik. Aku melihat saudari Liu, ceroboh dalam tugasnya dan tidak berubah setelah diajari beberapa kali. Tetapi aku takut dia akan mengatakan aku tidak baik, jadi aku sangat berhati-hati menunjukkan masalahnya. Untuk melindungi citra dan statusku di hatinya. Dan sebagai akibatnya, itu sama sekali tidak membantu saudari Liu dan produksi video kami tertunda. Prinsip mengharuskan agar aku memberhentikan dia dari tugasnya. Tetapi aku mau terlihat baik dan penuh kasih, jadi aku tidak melakukannya. Sebagai gantinya, aku menyuruhnya menyiapkan bahan pembuatan video yang sangat merugikan pekerjaan gereja. Aku senang menempatkan saudara-saudari dalam situasi buruk dan merugikan kepentingan gereja sebagai ganti posisiku di hati orang lain. Bagaimana itu bisa disebut orang baik? Itu egois, hina, licik, dan jahat. Mana mungkin itu tidak membuat Tuhan muak. Setelah itu, kami segera memberhentikan saudari Liu dari tugasnya. Aku mempersekutukan firman Tuhan dengannya, menyingkapkan perilakunya dalam tugas. Setelah beberapa waktu, dia memperoleh pengenalan diri melalui pencarian kebenaran dan dia mampu mengubah keadaannya. Syukur kepada Tuhan. Dia kembali melakukan tugasnya dan terpilih memimpin sebuah tim. Syukur kepada Syukur Tuhan. kepada Tuhan. Saat mendengar berita itu, aku sungguh turut senang untuknya. Tetapi juga malu dan menyesal. Sebelumnya, aku hanya mau melindungi statusku, tidak menerapkan kebenaran yang menghambat pertumbuhan hidupnya dan merusak pekerjaan rumah Tuhan. Itu sungguh jahat. Sejak saat itu, aku sadar tak bisa senangkan semua orang dengan mengorbankan saudara-saudari dan pekerjaan rumah Tuhan. Benar. Namun, saat aku harus menerapkan kebenaran, aku masih tertahan oleh kerusakanku. Pada Oktober 2020, aku menyadari saudari Lin yang bertugas dalam penyiraman belum mendapatkan hasil karena dia tidak memiliki kualitas. Jadi aku akan memindahkannya ke tugas lain.
Lalu, aku mendapati bahwa dia sangat congkak dan saat tidak sepaham dengan orang lain, alih-alih mencari prinsip, dia mau semua orang mendengarkannya. Kupikir, jika watak congkaknya tidak diselesaikan, dia tidak akan pernah bekerja sama dengan baik dan tidak akan melakukan tugas apapun dengan baik. Itu tidak akan baik untuknya atau pekerjaan rumah Tuhan. Aku harus membahas masalah ini dengannya dan memberi persekutuan terbaik yang kubisa. Tentu saja. Namun kemudian dalam persekutuanku dengannya, aku berkata, sejak mengenalmu, aku sudah tahu kau punya masalah dengan kecongkakan. Kau tidak bisa menerima saran atau bekerja dengan baik dengan orang lain, dan ini memengaruhi hasil tugasmu. Apa pendapatmu mengenai hal ini? Begitu kutanya, Saudari Lin berkata dengan sedih, tidak bisa bekerja dengan orang lain berarti aku tidak akan berguna. Aku mau berhenti dari tugasku dan merenung sementara. Mendengar dia mengatakan ini, kupikir, dia pada dasarnya dalam keadaan yang kurang baik. Jika aku menyingkapkan dan menganalisis masalahnya, akankah dia berpikir aku terlalu kasar dan sengaja menargetkannya? Dia bisa menganggapku tidak berperasaan dan jahat. Itu bisa meninggalkan kesan buruk terhadapku sebelum dia pergi. Aku tidak akan terlalu terus terang, tetapi hanya akan memberinya dorongan. Aku akan bicara singkat tentang masalahnya, itu sudah cukup. Mungkin saat merenung dia akan mendapat pemahaman dan bisa berubah. Itu tidak akan meninggalkan sakit hati dan dia akan melihatku sebagai pemimpin gereja yang penuh kasih dan toleran. Jadi, aku mengubah nada bicaraku dan menghiburnya. Sebenarnya, pergantian tugas ini juga adalah kasih Tuhan. Kau dapat terus merenungkan dirimu. Jika kecongkakanmu berubah setelah beberapa waktu, kau boleh kembali ke tugas penyiraman. Mari atasi dengan baik. Kutemukan beberapa firman Tuhan yang menasihati dan menghibur orang untuk bersekutu. Dan saat dia mendengarkan, kesedihan di wajahnya lenyap. Dia berkata sejak saat itu dia mau berjuang melakukan tugasnya dengan lebih baik. Dia tidak negatif lagi. Tetapi apakah dia memperoleh pemahaman tentang masalahnya? Ya, Aku juga memikirkan hal itu setelah aku pulang. Kupikir, dengan menghiburnya seperti itu, saat itu dia tidak negatif. Tetapi apakah dia memperoleh pemahaman nyata tentang watak rusaknya? Apakah perubahan tugasnya banyak memotivasi atau mengubahnya? Dia akan pindah ke tugas lain dalam beberapa hari. Jika masalah yang sama muncul lagi, bukankah itu akan langsung memengaruhi efektivitasnya? ya. Iya. Aku agak tidak tenang. Jadi kutanya pendapat Saudari Fang yang bekerja bersamaku. Dia berkata, aku setuju bahwa Saudari Lin tidak memiliki pemahaman tentang watak rusaknya. Dia tidak merasa menyesal atas kerugian pekerjaan gereja karenanya. Saat kau mendengarnya berkata tidak mau melakukan tugasnya, kau hanya menghiburnya. Tetapi kau tidak bersekutu dengan jelas tentang kecongkakannya dan sumber ketidakmampuannya bekerja sama dengan baik. Itu tidak akan membantu perenungan dan jalan masuknya lebih lanjut. Benar sekali. Iya. Saudari Fang melanjutkan, selama mengenalmu, aku merasa kau adalah pengasuh. Pengasuh? Mendengarnya begitu, aku bingung harus tertawa atau menangis. Aku penasaran, mengapa dia bisa menggambarkanku seperti itu? Melihat kecanggungan itu, dia segera menjelaskan maksudnya. Tiap kali kerusakan saudara atau saudari memengaruhi tugas mereka, kau menenangkan mereka. Takut berbicara untuk menyingkapkan mereka. Kau membiarkan mereka lolos, dan itu tidak bermanfaat bagi hidup mereka. Aku telah bekerja dengan banyak pemimpin gereja, tetapi belum pernah lihat yang sepertimu. Pasti sangat menjengkelkan bagimu mendengar hal ini. Iya, namun yang dia katakan benar-benar menunjukkan sesuatu yang selalu menjadi masalahku. Itu mengingatkanku pada beberapa hal sebelumnya. Saudari lain telah menunjukkan hal ini tentang diriku sebelumnya. Berkata, aku sudah lama bekerja denganmu, tetapi kau tidak pernah menyebutkan masalah atau kekuranganku. Kau tidak pernah benar-benar membantuku dalam hal itu. Penilaian kedua saudari ini terhadapku benar-benar tajam, dan aku merasa sangat bersalah. Benar, aku sudah lama bekerja dengan orang lain, tetapi tidak pernah memberi mereka hal yang sungguh bermanfaat. Mengapa aku selalu begitu takut untuk menunjukkan kekurangan saudara-saudari? Aku mencari dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, aku sering tidak berani menunjukkan masalah siapapun. Takut menyinggung mereka. Orang tidak bisa belajar dengan cara itu. Tuhan, aku tidak mau menjadi seperti ini, tetapi aku tidak memahami sumber masalahnya.
kumohon bimbing aku mengenal diriku dan memetik pelajaran ini. Setelah itu, kubaca satu firman Tuhan yang menyingkapkan antikristus yang merekayasa kebaikan. Itu sangat membantuku. Biar ku bacakan. Baik. Sebagian pemimpin tidak menegur saat melihat saudara atau saudari melakukan tugas dengan sembrono, walaupun seharusnya mereka menegurnya. Saat melihat hal yang jelas merugikan kepentingan rumah Tuhan, mereka pura-pura tidak melihat agar tidak menyinggung orang lain. Mereka melakukan ini bukan karena mempertimbangkan kelemahan orang lain. Mereka tahu jelas, jika aku lakukan hal ini dan tidak membuat siapapun tersinggung, mereka akan menganggapku pemimpin yang baik. Mereka akan berpendapat baik dan bagus tentang diriku. Mereka akan memberiku pengakuan dan menyukaiku. Sebesar apapun kerugian terhadap kepentingan rumah Tuhan, dan sebesar apapun hambatan jalan masuk kehidupan umat pilihan Tuhan, atau sebesar apapun kehidupan bergereja mereka terganggu, mereka berpegang teguh pada falsafah iblis untuk tidak membuat pelanggaran. Mereka tidak pernah ingin menegur diri sendiri. Mereka hanya menyinggung tentang masalah tertentu dan kemudian selesai. Iya. Mereka tidak mempersekutukan kebenaran atau menunjukkan esensi masalah orang lain, apalagi membedah keadaan orang. Mereka tidak menuntun orang ke dalam kenyataan kebenaran dan tidak pernah menyampaikan kehendak Tuhan atau kesalahan yang sering orang lakukan atau watak rusak yang orang singkapkan. Mereka tidak menyelesaikan masalah nyata seperti ini. Sebaliknya, mereka memanjakan kelemahan, kenegatifan, dan kecerobohan orang lain. Mereka membiarkan perilaku orang-orang ini berlanjut tanpa memberi label yang benar kepada mereka. Dan justru karena mereka melakukan hal demikian, kebanyakan orang mulai berpikir, pemimpin kita seperti ibu bagi kita. Dia bahkan lebih pengertian terhadap kelemahan-kelemahan kita dibanding Tuhan. Tingkat pertumbuhan kita terlalu rendah untuk mencapai tuntutan Tuhan. Tetapi, cukup untuk memuaskan pemimpin kita. Dia pemimpin yang baik bagi kita. Jika saatnya tiba, ketika yang di atas mengganti pemimpin kita harus memperdengarkan suara kita, mengajukan pendapat dan keinginan kita, dan bernegosiasi dengan yang di atas. Saat para antikristus ini sudah lama melakukan pekerjaan seperti ini, orang-orang membangun kesan yang baik tentang mereka, merasa mereka dapat mempercayai para antikristus itu, dan mulai bergantung kepada mereka. Tapi apa yang akan menjadi akibatnya? Orang-orang takkan mampu memahami kebenaran dan tidak membuat kemajuan apapun dalam jalan masuk kehidupan mereka. Sebaliknya, mereka mulai memandang para antikristus sebagai sumber penghidupan mereka sebagai pengganti Tuhan. Para antikristus merebut tempat Tuhan di hati orang-orang. Amin. Amin. Dari apa yang firman Tuhan singkapkan, aku sadar bahwa antikristus tidak menyinggung atau menyingkapkan kerusakan orang lain, agar mereka dapat memenangkan hati orang dan memperkuat posisi mereka di hati orang lain. Bukankah itu persis diriku? Biasanya, jika melihat saudara-saudari melakukan hal yang tidak sesuai kebenaran, yang bisa merusak pekerjaan rumah Tuhan, aku tidak berani menunjukkan inti masalahnya. Takut merusak citra yang mereka miliki tentang diriku sebagai orang yang bijaksana dan pengertian. Itulah sebabnya aku selalu menghindari inti masalah dan memanjakan orang lain dalam kerusakan dan kelemahan mereka. Aku menyesatkan orang dan melakukan kebaikan secara lahiriah untuk menjaga statusku di hati orang. Itu membahayakan jalan masuk kehidupan saudara-saudari dan pekerjaan rumah Tuhan. Aku tidak membantu orang lain, tetapi mereka tetap memujiku. Bukankah itu berarti membawa saudara-saudari ke hadapanku? Apa perbedaan esensi tindakanku dengan tindakan antikristus? Mau tidak mau, aku merasa takut dengan kesadaran ini. Tuhan telah mengangkatku ke posisi pemimpin, agar aku bisa mempersekutukan kebenaran untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan jalan masuk kehidupan orang lain, mencari kebenaran dan mengenal diri sendiri dalam menghadapi masalah, lalu bertaubat, menerapkan kebenaran dan menaati Tuhan. Namun sebaliknya, aku seperti penjahat jalanan, menggunakan cara-cara hina untuk memenangkan hati orang dan membangun posisiku di antara yang lain. Bukankah itu yang akan dilakukan antikristus? Aku bersaing dengan Tuhan demi mendapatkan umatnya dan sangat menyinggung wataknya. Ya.
Aku sadar betapa menakutkannya esensi dan risiko menyenangkan semua orang. Dan jika tidak bertobat, aku bisa disingkirkan. Saat menyadari hal ini, aku datang ke hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Tuhan, kini aku paham bahwa aku sama sekali bukan orang baik. Hanya ingin disukai semua orang. Aku selalu berusaha melindungi citra diriku di benak orang lain, menyesatkan dan memperdaya saudara-saudari. Ini menjijikan bagimu. Tuhan, aku ingin bertobat kepadamu, menyangkali diri, dan berhenti menyenangkan semua orang. Syukur kepada Tuhan. Setelah itu, Saudari Fang dan aku membahas masalah Saudari Lin lebih lanjut, lalu pergi bersekutu dengannya. Kami membahas pengungkapan kecongkakan dan sikap keras kepalanya. Kami menemukan firman yang menangani konsekuensi berbahaya dari hidup congkak serta jalan masuk dan penerapan. Syukur kepada Tuhan. Apa tanggapannya terhadap persekutuan semacam itu? Ya, Dia tidak marah dengan kami setelah persekutuan kami. Dan dia juga tidak serapuh yang kubayangkan. Dia berkata dengan tulus, kalian berdua sepenuhnya benar tentang masalahku. Kelak, aku akan berfokus mengatasi watak congkakku. Aku sangat senang mendengarnya mengatakan ini. Aku sadar bahwa memperlakukan orang sesuai kebenaran dan membawa mereka ke hadapan Tuhan adalah kasih dan kebaikan sejati. Iya. kasih sejati tidak berhubungan dengan sikap lahiriah, entah itu bersikap lembut atau kasar. Jika itu sesuai kehendak Tuhan, barulah itu dapat membantu orang berintrospeksi dan merubah wataknya. Iya. Iya. Dahulu kupikir membantu saudara-saudari dengan kasih berarti mengingatkan, menasihati, mendukung, dan menopang mereka. Tidak terlalu terus terang tentang kerusakan mereka. Kupikir mereka akan sulit menerimanya dan menjadi negatif. Kini aku sadar bahwa kasih sejati berarti membantu menyelesaikan kerusakan, masalah, dan kesulitan berdasarkan kebenaran dan firman Tuhan. Di satu sisi, mendukung dan menopang, di sisi lain, memangkas dan menangani mereka. Iya. Contohnya, kadang saat orang memiliki kerusakan serius dalam suatu aspek dan mereka tidak berubah setelah banyak persekutuan, esensi, sumber, dan tingkat keparahan masalahnya perlu dianalisis berdasarkan firman Tuhan. Sehingga mereka harus datang ke hadapan Tuhan untuk merenung dan mengenal dirinya. Lalu mereka dapat sungguh bertobat. Hanya itu cara mendapatkan hasil. Iya. Sekarang aku memahami bahwa persekutuan yang lembut itu bermanfaat dan penuh kasih. Tetapi memangkas dan menangani kerusakan orang dan menyingkapkan esensi masalah mereka lebih penuh kasih. Iya. Perkataan kita mungkin kasar dan sulit diterima pada saat itu. Tetapi itu dapat membantu orang mengenali kerusakan mereka lalu bertobat dan berubah. Ini bermanfaat bagi hidup mereka. Inilah kasih sejati. Benar. Sebenarnya, seringkali kita tidak perlu khawatir. Saudara-saudari yang mengejar kebenaran tidak akan menjadi negatif saat ditangani, dan mereka tidak akan menyimpan Iya. dendam. Iya. Saat melihat seiring waktu bahwa itu sangat bermanfaat dan mereka telah bertumbuh, mereka akan berterima kasih padamu. Saudara-saudari saling membantu dan mendukung jalan masuk kehidupan, dan inilah arti saling mengasihi. Iya. Apa yang kusebut kasih kepada orang lain hanya berdasarkan falsafah duniawi. Itu mengandung motifku yang hina. Aku hanya ingin melindungi citra diriku di benak orang lain. Aku tidak bertanggung jawab atas kehidupan saudara-saudari. Tidak benar-benar mengasihi. Aku sangat malu saat menyadari hal ini dan siap memperbaiki penerapanku yang keliru. Kemudian aku mulai memikirkan, mengapa begitu sulit bagiku untuk berkata jujur saat menemukan kesalahan dan kerusakan orang lain dan aku harus menyingkapkan mereka. Seolah mulutku tertutup rapat dan aku tidak mampu membukanya. Kadang ada hal yang hampir kukatakan, lalu aku mundur dan mengatakan hal yang lebih halus. Setiap kali mengatakan hal yang tidak sesuai kenyataan, aku merasa sangat jijik. Karena apa yang kurasakan dan kukatakan sama sekali tidak selaras. Aku berpura-pura baik dengan saudara-saudari, tetapi aku tidak mampu menerapkan kebenaran. Kemudian, aku membaca beberapa bagian firman Tuhan yang menunjukkan sumber masalahnya. Mari kita saksikan videonya. Baik. Tuhan Yang Maha Kuasa berkata, "Engkau semua berpendidikan tinggi. Engkau semua ingin memastikan agar bahasamu halus dan bersahaja, serta memperhatikan caramu berbicara. Engkau sopan,
dan telah belajar untuk tidak merusak harga diri dan martabat orang lain. Dalam perkataan dan tindakanmu, engkau memberi ruang untuk orang lain berbicara dan melakukan segala sesuatu. Engkau berusaha semampumu untuk membuat orang merasa nyaman. Engkau tidak membuka bekas luka atau kekurangan mereka, dan engkau berusaha untuk tidak melukai atau mempermalukan mereka. Itulah prinsip yang digunakan kebanyakan orang untuk bertindak. Dan prinsip macam apakah ini? Itu adalah prinsip yang penuh tipu daya, curang, licik, dan berbahaya. Ada banyak hal jahat, berbahaya, dan hina yang tersembunyi di balik senyuman wajah orang. Jadi, apakah perkataan orang bisa diandalkan? Apakah perkataan orang dapat dipercaya? Orang-orang sangat tidak dapat diandalkan dan tidak dapat dipercaya, dan itu adalah karena kehidupan dan tindakan serta perkataan mereka. Setiap perbuatan dan pikiran terdalam mereka didasarkan pada natur jahat, esensi jahat, dan watak rusak iblis. Masih ada banyak racun iblis dalam hidup manusia, dalam perilaku dan perbuatannya. Mereka sama sekali tidak memiliki kebenaran. Sebagai contoh, falsafah kehidupan mereka, cara-cara mereka melakukan segala sesuatu, dan pepatah keberhasilan mereka semuanya dipenuhi dengan racun si naga merah yang sangat besar, dan semuanya berasal dari iblis. Dengan demikian, segala sesuatu yang mengalir dalam tulang dan darah manusia adalah hal-hal yang berasal dari iblis. Semua pejabat itu, mereka yang memegang tampuk kekuasaan, dan orang-orang yang sukses memiliki berbagai jalan dan rahasia keberhasilannya sendiri. Bukankah rahasia semacam itu mewakili natur asli mereka dengan tepat? Mereka telah melakukan hal-hal besar di dunia, dan tak seorang pun dapat melihat rencana jahat dan tipu muslihat yang ada di baliknya. Ini menunjukkan betapa berbahaya dan jahatnya natur mereka. Manusia telah dirusak terlalu dalam oleh iblis. Racun iblis mengalir dalam darah setiap orang dan dapat dilihat bahwa natur manusia itu rusak, jahat, dan reaksioner, dipenuhi dan dibenamkan dalam falsafah iblis. Secara keseluruhan, itu merupakan natur yang mengkhianati Tuhan. Inilah sebabnya manusia menentang dan berlawanan dengan Tuhan. Amin. Amin. Dari apa yang firman Tuhan singkapkan, aku memahami bahwa alasan aku takut menyingkapkan kerusakan saudara-saudari adalah karena kendali dan perusakan racun iblis. Aku memikirkan hal-hal seperti tiap orang memperjuangkan kepentingannya sendiri. Lindungi pertemananmu dengan mengabaikan kesalahan mereka. Jangan pernah mengucapkan hal yang terlalu pribadi. Perkataan kasar mendinginkan musim panas yang terpanas. Dan berpikirlah sebelum berbicara, aku telah hidup menurut falsafah iblis ini. Aku selalu menjaga reputasi dan statusku sendiri. Setelah percaya kepada Tuhan, aku terus hidup menurut falsafah iblis ini. Menangani hubunganku dengan sangat hati-hati, tidak menyinggung siapapun, mengira aku dapat membangun diriku dengan cara ini dan mengambil tempat di hati orang lain. Aku dikendalikan racun iblis ini, dan saat menghadapi masalah, aku selalu menimbang pro dan kontra, memikirkan reputasi dan statusku. Jika menyadari ada kemungkinan yang akan merusak citra pribadiku, aku akan mengesampingkan kepentingan rumah Tuhan dan melindungi kepentinganku. Aku bahkan mengaku berusaha mencegah orang lain menjadi negatif, menyesatkan orang untuk berpikir aku baik dan bertanggung jawab. Aku melihat betapa egois dan liciknya diriku dengan hidup menurut falsafah iblis ini. Benar. Aku sedang bermuka dua. Aku tidak menghadap Tuhan dengan hati yang jujur dan bahkan tidak tulus terhadap saudara-saudari. Aku sedang bersikap jahat.
aku sedang merugikan orang lain dan pekerjaan rumah Tuhan. Bertahun-tahun aku menjadi orang percaya dan membaca firman Tuhan, tetapi aku tidak menerapkan kebenaran dalam interaksiku, tidak menjunjung pekerjaan gereja. Aku menerapkan kekeliruan dan kebohongan iblis. Mengkhianati Sang Pencipta, tenggelam bersama iblis. Bukankah aku orang yang percaya tetapi menentang Tuhan? Jika tidak berubah, aku tahu aku akan menjijikan Tuhan dan dihukum olehnya. Menyadari hal ini, aku memutuskan tidak mau lagi hidup dengan falsafah iblis ini. Saat ada masalah, aku akan menerapkan kebenaran. Syukur kepada Tuhan. Iya. Beberapa bulan kemudian, aku mengetahui saudari Chow yang sedang menjadi tuan rumah telah bermasalah dengan beberapa orang karena beberapa masalah sepele. Saat orang melakukan hal yang tidak dia sukai, dia akan bersikap congkak yang membuat orang merasa dibatasi. Itu mempengaruhi pelaksanaan tugas beberapa orang, dan dia butuh persekutuan segera. Iya. Saudari Fang bertanya, apakah aku mau menanganinya? Dan kupikir, aku telah mengenal saudari Chow selama 5 tahun. Dia memiliki kesan yang cukup baik tentang diriku. Jadi jika aku menyingkapkan kecongkakan dan kemanusiaannya yang buruk, akankah dia marah padaku? Bukankah itu akan merusak hubungan kami? Mungkin saudari Fang harus pergi sendiri. Namun kemudian, aku teringat satu bagian firman Tuhan. Harus ada standar untuk kemanusiaan yang baik. Ini bukan bersikap normal, mengabaikan prinsip dan berusaha tidak menyinggung siapapun. Mencari muka di mana-mana, licin dengan semua orang, dan membuat semua orang senang. Ini bukan standarnya. Jadi apa standarnya? Itu berarti memperlakukan Tuhan, orang lain, dan kejadian dengan hati yang benar dan bertanggung jawab. Dan melakukannya dengan cara yang dapat dilihat semua orang. Selain itu, Tuhan menyelidiki hati manusia dan mengenal mereka masing-masing. Amin. Amin. Benar, kemanusiaan yang baik bukan berarti selalu lembut dan rukun dengan semua orang. Itu berarti mampu menerima pemeriksaan Tuhan dalam tindakanmu, mampu menerapkan kebenaran dan bersikap jujur. Itu berarti memperlakukan Tuhan dan saudara-saudari dengan tulus. Hanya inilah arti kemanusiaan sejati. Iya. Aku merenung, apakah aku memperlakukan saudara-saudari dengan kasih? Apakah aku menerapkan kebenaran? Aku tahu saudari Chow tidak melihat masalahnya sendiri, serta memiliki penghalang dan perasaan buruk terhadap orang itu menyakitkan. Jika aku pura-pura tidak melihatnya tetapi bertindak sangat baik dan memanjakan, bukankah itu berarti hidup menurut watak jahat yang licin dan licik? Dengan pemikiran ini, aku berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, aku suka menyenangkan orang dan tidak berkemanusiaan. Aku melihat saudari hidup dalam kerusakan dan dipermainkan iblis, tetapi memalingkan mata, itu sebenarnya bukan kasih. Tuhan, aku mau menyangkali diri dan tidak lagi hidup menurut watak licikku, tetapi membuka diri dalam persekutuan untuk membantu saudari Chow dengan masalah yang kulihat. Tolong bimbing aku. Syukur kepada Tuhan. kepada Tuhan. Bagaimana hasil persekutuanmu dengannya? Selama persekutuan kami, aku memakai beberapa firman Tuhan yang menunjukkan kecongkakannya dan kemanusiaannya yang kurang. Dan aku mempersekutukan konsekuensi berbahaya dari kondisinya. Dia bisa memahami bahwa dia congkak, dan dia selalu ingin melakukan semua dengan caranya sendiri, di mana ini membatasi saudara-saudari. Dia juga mengatakan bahwa persekutuan semacam itu sangat membantunya. Syukur kepada Tuhan. Aku bersyukur kepada Tuhan yang membimbingku membebaskan dari belenggu kerusakanku dan mengalami bahwa menerapkan kebenaran dan hidup menurut firman Tuhan adalah cara menunjukkan kasih kepada sesama. Benar. Benar. Inilah satu-satunya cara hidup yang jujur dan santai. Syukur kepada Tuhan. Tuhan.